Oke, pemirsa, kita kembali di Indonesia Business Forum di penghujung segmen. Saya akan mulai dari Pak Ali dulu. Pak Ali, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada Pak Menteri? Yang pertama, Pak Menteri, kami bersyukur kalau Presiden memerintahkan untuk satu data tunggal. Karena di Indonesia ini, Mbak, nggak ada yang valid. Semuanya ada di ruangan hampa, kata Pak Menteri tadi. Yang kedua, TDA tadi bilang 10 tahun Pak Menteri. Mereka kelas yang berpendidikan, cerdas, 60.000. Ini target 40 juta. Saya bisa bayangkan berapa ini nanti waktunya. Yang ketiga, mohon maaf, saya ini dokter ya. Baru kemarin Mbak, jam 4 sampai jam 6 sore, membuka rekening di salah satu bank, pakai model seperti ini. Ternyata tidak berhasil Pak Menteri. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika saya datang ke cabang bank itu, ternyata data ini nggak sinkron. KTP saya ada nama gelar Dr. M. Biomed, tapi di Dukcapil hanya Ali Masyun gitu Pak Menteri. Nah ini pasti akan menjadi kendala di lapangan. Yang ketiga, kembali lagi, sepanjang Kementerian UMKM tidak memiliki status yang naik Pak Menteri, saya hanya khawatir aja. Tadi Kadin bilang UMKM harus dukung, kita dukung. Asal tidak menghambat, tidak menakut-nakuti, bukan sebuah jebakan bagi UMKM, tiba-tiba nanti kalau tidak masuk sapa UMKM, kalian nggak bisa ngurus KUR misalkan. Wah ini kan persoalan. Karena di banyak tempat, PIRT, NIB, termasuk pajak dan sebagainya menjadi syarat nih. Kita nggak mau lah. Makanya kata wajib itu harus direvisi Pak Menteri. Kalau Pak Husin ada yang ingin disampaikan kepada Pak Menteri? Harapan mungkin karena ini ada aplikasi Sapa ataupun harapan dari para pedagang seperti apa Pak? Kalau saya sih dari pembicaraan Pak Menteri sama Ibu ini emang enak gitu, tapi kan biasanya teori doang, prakteknya kadang-kadang biasanya saya udah bosen. Mau dari maaf nih dari partai kayak dari ini cuma iming-iming doang tuh gua. Jadi rakyat kecil sebagai sasaran tuh gua. Kalau lagi perlu DPR, wow, kasak-kusuk. Setelah udah jadi, aduh ribet bener apalagi kayak kemarin bubarkan DPR. Aduh saya orang kecil tambah bingung bener. Di Indonesia bingung. Terlihat di wajah Pak Husin kalau Pak Husin bingung Pak. Iya, saya bingung. Saya pengen yang jelas-jelas saya yang pasti gitu. Dari Bapak Menteri sama Ibu emang saya dengernya setuju gitu, enak gitu. Cara ininya enak. Tapi saya takut nih teori doang, prakteknya enggak ini. Baik, kalau dari Kadin, sebelum Pak Menteri jawab, saya dari Kadin dulu. Kalau Kadin harapannya, masukannya seperti apa? Ya mungkin ini karena ini suatu program yang baru dan di Indonesia selalu ada pro kontra. Mungkin Pak Menteri kalau di pertanian itu kan ada penyuluh pertanian. Ini mungkin penyuluh Sapa UMKM yang mendatangi para pelaku dan membantu mereka untuk bagaimana menginput aplikasi. Karena kalau mengundang mereka dalam satu tempat kemudian kita berikan vokasi kayaknya agak kurang tepat karena mengurangi jam waktu dagangnya mereka yang penting itu. Jadi mungkin perlu tim penyuluh Sapa UMKM. Dan satu hal lagi Pak Menteri usul kami juga libatkan Kadin Indonesia, libatkan asosiasi-asosiasi di bawah Kadin Indonesia dan juga semua organisasi pelaku usaha supaya ini bisa cepat di dalam urusan sosialisasi ini Pak. Terima kasih. Dari TDA seperti apa Mas Febri? Oke Pak Menteri, saya TDA itu menyambut baik Sapa, Super Apps ini begitu, Sapa UMKM begitu. Dengan model bahwa kami 2015 sudah ada pengalaman. Bahkan e-commerce itu kami punya dulu namanya TDA Mart.
dan memang kami suntik mati karena kegiatan atau aktivitinya itu lebih banyak di offline ya, kegiatan mentoring, pendampingan lebih banyak kegiatan di offline. Sehingga kegiatan itu lebih bisa diekspansikan TDA-nya, manfaatnya itu ketika offline. Hanya saja kebermanfaatan digitalisasi ini sudah dirasakan. Keputusan-keputusan kami membuat level UMKM, membuat level kategori edukasinya, itu berdasarkan data yang kami punya. Dan harapannya ini bisa diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang... Sapa. Kalau dari Mbak Zara, masukannya seperti apa Mbak? Ya, makasih ya Pak Husin ya. Ini saya cuma bilang loh, saya menekankan adalah yang harus diingat itu sebenarnya jangan bikin ribet Pak. Saya setuju banget jangan bikin ribet. Dan memang satu juga yang saya tekankan juga adalah harus ditekankan atau dijelaskan dengan baik apa sih keuntungannya untuk UMKM. Nomor satunya di situ sebenarnya apa sih untungnya buat UMKM, jangan sampai hanya untuk menguntungkan pemerintah misalnya. Karena gimana pun juga kalau saya selalu ke peneliti dan juga dosen, dua-duanya harus untung. Baik. Pemerintah untung, konsumen untung. Nah kembali lagi, nomor satu sebenarnya adalah bukan target berapa puluh jutanya ini kalau menurut saya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menyampaikan ke para pelaku UMKM mulai dari yang mikro sampai yang menengah. Sosialisasi itu seperti apa. Nah tadi Ibu juga bilang mengenai penyuluh sapa. Sebenarnya Kementerian UMKM sudah ada pelut ya Pak sebenarnya kan. Karena kita juga pernah kerjasama dengan pelut, mungkin bisa digunakan juga. Pak Menteri silakan. Ya. Pertama, terima kasih banyak. Kalau dari semuanya, saya mengambil satu kesimpulan, pada prinsipnya sebetulnya setuju. Tinggal bagaimana, saya rasa ini sama. Dari kami juga sama dengan semua. Tinggal bagaimana caranya sebuah game changer ini, sebuah terobosan ini betul-betul bisa memberikan kemanfaatan yang optimal buat semua pihak. Itu dulu ya. Tapi saya mau sampaikan begini, per hari ini kita punya data 30 juta. Jadi Kementerian UMKM nih per hari ini kita punya data 30 juta entitas usaha. Namun yang jadi masalah datanya statik. Data yang diambil proses sensus ekonomi dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Artinya kita nggak punya data update. Apakah si pengusaha A datanya yang diambil melalui proses sensus ekonomi dari 2 tahun yang lalu, statusnya sekarang seperti apa? Apakah dia sudah jadi konglomerat, atau dia sudah meninggal, atau turun, segala macam. Nah, Sapa UMKM ini nanti, ini sebetulnya tindak lanjut dari data yang 30 juta ini. Jadi sebetulnya per hari ini kita sudah punya modal, data statik 30 juta, data statik 30 juta ini ada alamat, ada geotagging semua. Inilah nanti yang akan kita integrasikan ke dalam sistem. Jadi nanti sistem yang akan mengintegrasikan dan akan mengupdate dan mengkomunikasikan semua data 30 juta itu. Oke. Kalau ribet? Yang pertama, masalah ribet, saya mau bilang begini Mbak, sesuatu yang baru tentunya akan banyak yang perlu dievaluasi. Oke. Saya sadar kok, kita sadar, kita mengerti sekali bahwa ini tidak mudah, ini nggak mudah. Tetapi harus ada yang berani mengambil langkah terobosan ini. Kalau tidak dimulai sekarang, mau sampai kapan? Kami juga tidak muluk-muluk bahwa ini dalam waktu 1 tahun atau waktu 1 bulan, enggak. Ini proses kok. Karena makanya tadi setelah nanti di launching mungkin bulan November, Desember kita launching, itu kan nanti akan ada evaluasi tuh. Ada kritikan dari orang-orang seperti beliau, Pak Musin, ada dari TDA, mungkin dari akademisi, dari Kadin, pasti akan terus ada evaluasi. Makanya nanti ada istilah kita, Sapa UMKM versi pertama, ada 2.0, macam-macam, karena akan diupdate terus nih, sesuai dengan tantangan dan kebutuhan publik. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa ini adalah game changer. Mau nggak mau kita harus masuk ke era ini, karena tangan kami nggak mampu. Dan tantangan zaman kita sudah mengarah ke sana. Dan apabila ada pihak pengusaha super mikro yang mungkin mereka belum sanggup, ya tidak juga kita langsung bilang mereka ilegal atau tidak benar. Nah, lalu yang kedua, di PNM itu ada 17 juta ibu-ibu super mikro. Itu juga akan kita integrasikan itu.
dalam baik, Pak sistem Menteri. ini. Jadi inilah tadi saya bilang sebuah terobosan, sebuah game changer di dalam pengelolaan, monitoring, pendampingan serta perlindungan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka untuk memberikan prinsip keadilan kepada mereka semua. Pak Menteri, kita tunggu ya. Dan 1-2 bulan nantinya. terima kasih kritikannya, masukannya, prinsipnya. Apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu motivasi buat saya. Oke, Terima kasih. kita tunggu aplikasi Sapa UMKM dan harapannya tidak ribet ke depan. Terima kasih seluruh narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Husin dan juga Pak Ali. Terima kasih para adik-adik mahasiswa sudah hadir di sini dan demikian Indonesia Business Forum. Kita ketemu lagi pekan depan. Sampai jumpa.